jalan non-tol yang dikatakan dibangun SBY itu, yang katanya sedemikian banyak itu, ternyata itu hanya perubahan status. Karena bagaimanapun kesalahan membaca data itu ya tidak bisa dianggap sederhana. Anies jangan terlalu jangan terlalu mencoba mencari-cari sesuatu untuk dijadikan bahan tembakan. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesalahan pembacaan data yang dilakukan oleh Anies terkait dengan pembangunan jalan tol dan non-tol di era Jokowi dan di era SBY sampai sekarang berbuntut panjang. Pro kontra masih mewarnai media sosial kita. Sebagian pihak menuding Anies telah menyebarkan berita bohong. Anies telah menyebarkan hoax. Karena dari itu, Anies dituntut minta maaf, juga Anies dilaporkan ke polisi. Di pihak lain, ada yang membela mati-matian bahwa Anies tidak salah katanya. Bahwa yang dimaksudkan itu adalah untuk memberikan penekanan perbandingan bahwa di era Jokowi itu punya prioritas di jalan tol yang bayar itu, yang katanya 63% jalan tol itu dibangun zaman Jokowi. Sementara SBY dikatakan bangun sekian ribu, itu kan banyak sekali, itu tidak bayar, sehingga kesannya akan dibangun adalah SBY adalah pro rakyat, kan begitu maksudnya. Tapi menurut saya, setelah kita amati, setelah kita mendengarkan penjelasan dari BPS dan Kementerian PUPR, ternyata memang terjadi kesalahan Anies membaca data itu. Karena apa? Ternyata jalan non-tol yang dikatakan dibangun SBY itu, yang katanya sedemikian banyak itu, ternyata itu hanya perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Jadi itu bukan dibangun gitu loh. Jadi kan salah ketika akan mengatakan seakan-akan SBY itu pro rakyat karena bangun jalan non tol banyak, juga salah kamu namanya ternyata nggak dibangun, kan cuma perubahan status kan gitu. Tapi artinya begini loh menurut saya, setelah kita mendengarkan bahwa memang terjadi kesalahan pembacaan itu, nah menurut saya memang tidak ada salahnya Anies minta maaf. Ya mungkin dikatakan pada waktu itu mungkin apalah, mungkin atau dia mungkin salah mengambil sumber atau apa, tapi intinya dia sebagai seorang intelektual, dia seorang akademisi, harusnya tidak malu untuk mengakui kesalahan itu. Dan saya yakin ketika itu disampaikan, justru kita sebagai masyarakat itu akan, oh ini orang ini gentle, orang ini memang karakternya karakter kesatria, kalau salah ya ngakui salah. Dan itu menurut saya tidak ada masalah. Sehingga tidak perlu dibela-bela sampai seperti itu. Sebaliknya, yang mengatakan Anies telah menuduh Anies telah menyebarkan berita bohong dan seterusnya, itu ya berlebihan lah menurut saya, berlebihan. Ya itu kesalahan saja, kekhilafan saja. Kalau menyebarkan berita bohong itu kan memang seakan-akan itu kan disengaja, direkayasa. Menurut saya melihat itu lebih ke tadi kesalahan baca data. Tapi intinya menurut saya, ya Anies yang saat ini sedang menginginkan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai presiden, ini fatal juga. Karena bagaimanapun kesalahan membaca data itu ya tidak bisa dianggap sederhana. Berarti itu kurang hati-hati. Karena biasanya kebijakan-kebijakan itu kan diambil berdasarkan data. Bagaimana kalau nanti dia jadi presiden, jadi pemimpin, dia salah membaca data, otomatis nanti akan salah mengambil kebijakan. Nah ini kan bisa fatal. Maka ini saya katakan Anies harusnya fair mengakui kesalahan, dan dia setelah ini akan lebih hati-hati baca data. Ini bukan persoalan senang apa tidak pada seseorang, terus data itu begitu dianggap menguntungkan terus diekspos begitu, ya dipelajari dulu dengan seksama gitu loh.
Karena tadi saya katakan, kesalahan membaca data bagi seorang pemimpin artinya nanti juga akan berimbas kepada kebijakan yang akan diambil. Itu berarti kesalahan yang cukup fatal dan itu tidak boleh terjadi. Tapi kemudian bahwa dibela, ada yang membela bahwa maksudnya itu untuk melihat bahwa Jokowi ternyata lebih berpihak pada orang-orang yang mampu gitu kan, karena jalannya dibangun katanya 63% adalah jalan berbayar. Tapi ayo kita jujur lah. Saya berharap lah semuanya saja ketika dalam pilpres ini meskipun ingin menang, tapi ada kejujuran. Jangan terus pokoknya kalau kelompoknya dibela mati-matian. Itu saya pikir tidak itu menjerumuskan rakyat menurut saya. Jadi begini loh. Sekarang kita harus mengakui jalan tol yang dibangun oleh Jokowi ini itu dulu juga sebagian dibangun oleh zaman SBY. Satu. Nomor dua, kita harus akui juga bahwa keberadaan jalan tol itu manfaatnya sangat besar. Truk-truk yang mengangkut logistik itu juga akan bisa mudah menyampai lokasi. Biaya yang mungkin dibutuhkan karena di tol itu lancar, itu juga bisa diprediksi. Kemungkinan keamanan selama perjalanan, insya Allah kalau di tol itu lebih aman. Sementara kalau di jalan non-tol, dengan risiko-risiko kemacetan, itu mungkin prediksi waktu mungkin juga tidak bisa diprediksi. Biaya, estimasi biaya mungkin juga tidak bisa diestimasi dengan baik. Banyak kerugian juga. Artinya apa? Bahwa ketika Jokowi itu membangun sekian ribu jalan tol, itu menurut saya kita sebagai rakyat sudah bisa merasakan manfaatnya. Dan saya yakin salah satu kepuasan masyarakat terhadap Jokowi yang sekarang ternyata persentasenya tuh di atas 80%, itu ya karena salah satunya jalan tol. Dan kita tahu ketika mudik hari raya terjadi, biasanya akan terjadi banyak tragedi. Saya pernah dulu tuh dari Jakarta itu harus nyasar lewat macam-macam itu baru sampai Tegal mau ke Jawa Tengah. Betapa sulitnya orang untuk mudik dari Jakarta ke Jawa Tengah. Tapi sekarang dengan jalan tol, orang dari Jakarta mau ke Surabaya itu selama mudik termudahkan sekali. Karena memungkinkan di tol itu juga bisa buka tutup. Ketika mudik mungkin yang diarus yang diperbanyak adalah yang arah ke timur. Nanti ketika arus balik ke barat yang diperbanyak, itu bisa diatur. Dan itu menjadikan orang yang mudik itu dipermudah. Tragedi-tragedi yang terjadi di mudik dulu itu kan sampai terjadi kemacetan fatal, sampai terjadi orang yang meninggal di jalan, orang yang melahirkan di jalan. Itu tragedi-tragedi itu kan begitu ada jalan tol dan lancar, itu tidak terjadi lagi. Ini juga harus dipertimbangkan. Artinya begini loh. Saya ingin mengatakan gini, ketika seseorang pemimpin atau presiden memprioritaskan ini, itu tetap ada sisi-sisi positifnya. Dan memang ada masanya sendiri. Mungkin memang zaman SBY itu, meskipun datanya ternyata juga nggak benar, umpama toh dianggap benar ya, memang memprioritaskan non-tol. Memang zaman itu eranya begitu, ya nggak apa-apa, itu ya baik-baik saja. Zaman itu mungkin memang jalan non-tol dibutuhkan. Tapi ketika jalan non-tol dianggap sudah cukup, yang mendesak itu adalah jalan tol, ya nggak apa-apa kan kalau periode ini memprioritaskan non-tol. Jadi menurut saya soal prioritas itu kan bukan salah yang benar. Artinya kita nggak bisa mengatakan bahwa periode ini memprioritaskan ini salah, periode ini memprioritaskan salah, nggak bisa. Yang terpenting adalah periode ini kondisinya memang membutuhkan ini sehingga itu jadi prioritas, kan begitu. Jadi alasan yang disampaikan oleh PKS bahwa dia mempersoalkan prioritas itu menurut saya juga tidak benar. Karena menurut saya saat ini prioritas tol itu juga tepat karena tadi dengan adanya tol itu kita merasakan. Saya termasuk tentu tidak hanya saya ya, semua rakyat ini merasakan betapa sekarang dengan adanya tol itu kita merasa banyak sekali kemudahan yang kita peroleh untuk mobilitas dari kota ke kota yang begitu jauh, yang dulu mungkin sangat sulit kita tempuh. Sekarang orang Jatim, Surabaya, mau ke Bandung itu terasa dekat. Apalagi pas kemarin zaman itu, COVID.
naik pesawat begitu sulit ya, banyak aturan yang harus dipenuhi. Orang itu akhirnya, orang yang kebetulan punya urusan ke Jakarta itu akhirnya menggunakan jalan tol, dan itu menjadi sangat mudah karena tol itu bisa dihitung. Kira-kira kalau perjalanan 100 km per jam berarti 100 kilo berarti akan ditempuh 1 jam. Kalau sekian kilo jauhnya berarti perjalanan kurang lebih sekian. Tapi intinya seperti itu. Tapi lagi saya katakan, jalan non tol yang sudah dibangun itu juga tidak ada salahnya. Jadi intinya kita harus fair lah, harus fair. Menurut saya memang Anies jangan terlalu jangan terlalu mencoba mencari-cari sesuatu untuk dijadikan bahan tembakan. Itu kalau salah ya fatal seperti ini. Terus nomor 2, nanti akan menimbulkan antipati kelompok tertentu dengan orang tertentu, itu nggak baik. Ini akan membuat polarisasi. Saya lebih mengusulkan dalam konteks persaingan pilpres ini, lebih baik masing-masing pihak itu lebih fokus untuk menunjukkan prestasi, lebih fokus untuk menunjukkan apa sih yang akan dilakukan setelah nanti terpilih. Tidak usahlah terlalu sibuk dengan mencari-cari kesalahan orang. Kalau bisa ya, kecuali kalau ada kesalahan yang sangat fatal dan itu diketahui banyak orang, itu lain lah. Kalau sudah sangat fatal itu lain. Tapi menurut saya, dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah Jokowi begitu tinggi, menurut saya ya berarti masyarakat senang dengan apa yang dilakukan Jokowi. Oke, menurut saya itu yang perlu kita sampaikan dalam konten ini. Tapi intinya tadi saya katakan, Anies menurut saya harus gentle mengakui bahwa pembacaan data itu salah, dan pendukungnya Anies tidak perlu membabi buta untuk membelanya. Kalau ada kebetulan salah ya lebih baik jelaskan, tidak perlu tetap membela. Itu kan diketawakan oleh rakyat. Tapi sedemikian rupa, yang tidak suka dengan Anies jangan lebay. Jangan berlebihan. Terus akan begitu itu kesalahan, wah ini menyebarkan berita bohong, ini macam-macam. Terus sampai harus masuk ke jalur hukum, itu juga menurut saya berlebihan lah. Ya cukup mungkin kita menutup permohonan maaf, cukup pihak-pihak terkait menjelaskan data yang semestinya, dan ini sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR dan BPS. Saya pikir sudah cukup. Dan sekarang menurut saya sudah cukup lah, nggak perlu diperpanjang sampai ke hukum. Yang membela saya pikir juga tidak perlu terus masih melakukan pembelaan. Sekarang yang terpenting akui bahwa itu ada kesalahan pembacaan data dan permohonan maaf. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.